Bantal sofa mendarat sempurna di wajah Radit. Rasakan, ketus Aksa. Kau pikir aku apa, ha? Kau pikir aku pria haus belayan yang sekali disentuh langsung luluh? Sambungnya. Ya, aku heran saja kenapa kalian bisa sedekat ini. Bukankah sedari kemarin kalian seperti musuh? Memangnya aku tidak boleh heran. Aku juga manusia biasa yang mempunyai rasa penasaran alias kepo tingkat dewa, gerutu Radit. Simpan saja rasa kepomu sekarang. Kau lihat aku berjalan. Jangan pikirkan hubunganku dengan Claudia, karena itu bukan tanggung jawabmu, Tita Aksa. Iya, aku diam, jawab Radit yang kesal. Claudia terkekeh saat melihat sikap kedua pria di hadapannya. Kamu sudah berani menertawakanku, Claudia. Tidak bisa dibiarkan. Aku akan melaporkan semua ini pada Aksa. Aksa, lihat istrimu. Dia sudah berani mentertawakanku. Aku tidak terima. Kesal Radit menyilangkan kedua tangannya di dada. Aksa menggelengkan kepalanya. Lama-kelamaan aku bisa gila jika berada di sisimu, Radit. Siapa yang mau berada di sisimu, Aksa? Aku juga malas berada di sisimu. Aku bukan belahan jiwamu. Mana mungkin aku mau... Ucapan Radit terhenti saat melihat Aksa dan Claudia yang berjalan meninggalkannya. Maafkan aku sudah mentertawakan kalian. Aku tidak tahan melihat kelucuan Kak Radit, tuan suami, ucap Claudia setelah berdua dengan suaminya. Tidak apa-apa, dia orang yang humoris jika bersama orang terdekatnya, jawab Aksa. Sekarang tunggu aku di sini. Biarkan Radit sendiri di sana, sambungnya yang mendapat tanggukan kecil dari Claudia. Ting tong, terdengar suara dari luar apartemen membuat Claudia menatap suaminya. Tuan suami kedatangan tamu lagi, tanyanya memastikan. Tidak, aku tidak ada janji dengan siapapun. Lalu siapa yang memencet bel, tuan suami? Apa jangan-jangan OB? Tanya Claudia. Mendengar bel berbunyi, Radit berinisiatif untuk membukakan pintu apartemen sahabatnya. Siapa pagi-pagi bertamu? Gerutu Radit sembari membuka pintu apartemen perlahan. Krek. Claudia dan Aksa melihat dari kejauhan tamu tersebut. Tuan suami, bukankah itu ayahmu? Tanya Claudia memastikan. Iya, dia ayahku. Tapi untuk apa dia datang kemari? Ujar Aksa. Ambilkan kursi rodaku di kamar, Claudia. Aku tidak mau mereka melihatku sudah bisa berjalan. Aku takut mereka mencelakaiku lagi. Tita Aksa. Iya, tuan suami tunggu sebentar ya. Tita Claudia berlari menuju kamarnya untuk mengambil kursi roda yang sudah dilipatnya kemudian membawa ke arah dapur. Tuan suami, Tita Claudia setelah berhasil mengambil kursi roda untuk Aksa. Claudia membantu Aksa duduk di kursi roda dan Claudia juga membantu mendorong kursi roda suaminya menghampiri Radit. Apa yang kalian lakukan di depan apartemenku? Apa kalian tidak cukup? Kemarin membuat masalah di rumah sakit. Ketus Aksa yang baru saja datang. Kita ini masih keluarga tapi kau malah ketus pada kita. Sedangkan dia... Tunjuk ke arah Radit. Dia bukan keluargamu, tapi pagi-pagi sudah ada di apartemenmu. Apa jangan-jangan dia menginap di apartemenmu? Kalau benar dia menginap, aku sarankan berhati-hati. Karena apa? Karena wanita zaman sekarang itu sangat mudah dirayu. Aku takut istrimu lelah menghadapi sikapmu yang ketus dan kondisimu yang lumpuh, jadi dia berpaling kepada sekretarismu. Wah, bukankah hal itu sangat menakutkan? Sindir Fajri. Jaga ucapanmu, Fajri. Aku tidak pernah menggoda Claudia. Kesal Radit yang tak terima. Santai dong, aku hanya bercanda. Tapi siapa tahu semua itu benar. Coba Aksa, kau resapi ucapanku. Kau ini kan lumpuh. Namanya juga orang lumpuh. Pasti itu sangat menyusahkan. Dan mana ada wanita yang tahan hidup bersama pria lumpuh, ya kan? Tidak ada yang sanggup bertahan hidup bersamamu. Aksa, semua wanita pasti akan kabur. Dan jika wanita itu tetap bertahan di sisimu, semua itu bukan berarti dia mencintaimu. Bisa jadi wanita itu mengincar hartamu saja. Jika kau sudah jatuh miskin, pasti dia akan meninggalkanmu lalu bersenang-senang dengan pria lain, menggunakan hartamu. Wajah kampung istrimu sudah ketebak di mataku, ejek Fajri. Mendengar ucapan adiknya, Aksa langsung menatap pergantian sahabat dan istrinya. Claudia menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi ragu dari suaminya. Aku tidak pernah berpikir sepanjang itu, tuan suami. Aku percaya dengan istrimu. Dia tidak mungkin melakukan hal kejam seperti itu. Kau saja yang mudah terpengaruh oleh adikmu yang brengsek ini, timpal Radit. Prok prok. Aduh Aksa, lihatlah.
Kau bisa lihat sendiri bagaimana cara mereka bicara. Mereka sependapat. Aku sebenarnya tidak peduli dengan semua masalahmu. Tapi saat aku melihatmu dihianati oleh sahabat dan istrimu, tiba-tiba aku merasa kasihan. Apa perlu aku carikan wanita yang lebih sempurna dari istrimu? Aku punya beberapa channel dan aku pastikan wanita itu berasal dari kalangan atas, bukan orang kampung seperti istrimu. Sudah kampungan pengkhianat pula. Senyum mengejek itu semakin terlihat di bibir Fajri. Apa yang dikatakan Fajri benar, Aksa. Ayah ingin yang terbaik untukmu. Ceraikan saja wanita kampung ini, dia hanya akan menambah bebanmu saja. Ayah mempunyai banyak rekan bisnis. Kebetulan ada beberapa rekan bisnis ayah yang mempunyai perempuan, atau kau akan mengenal banyak wanita karir yang bekerja sama dengan perusahaanmu. Rata-rata wanita yang kamu kenal menjabat menjadi pemimpin perusahaan. Kau bisa mendapatkan salah satu dari mereka. Timpal England. Om, Aksa anak kandung Om sendiri. Tapi kenapa Om tidak pernah berpihak kepada Aksa? Kenapa Om selalu berpihak kepada Fajri saja? Padahal sudah jelas-jelas Fajri menyarankan yang tidak baik. Perceraian itu bukan jalan terbaik. Biarkan Aksa memilih kehidupannya sendiri, ujar Radit. Om sebagai ayah kandung dari Aksa ingin Aksa mendapatkan yang terbaik sama seperti Fajri. Dia bisa mendapatkan wanita yang sejajar dengannya dan lihatlah, jawab England. Maafkan aku Tuan Suami, lirik Claudia yang dapat didengar oleh Aksa. Aksa menoleh ke belakang dan melihat raut wajah istrinya yang bersedih. Perlahan tangannya menggenggam tangan sang istri untuk menyalurkan kekuatan. Jangan dengarkan ucapan mereka, ucapnya mengusap lembut tangan Claudia. Mendengar semua itu, Radit tersenyum. Aku yakin keputusanmu sudah tepat, yaitu mempertahankan rumah tanggamu. Aku memang sudah sepakat dengan Claudia untuk menunda kehamilan selama beberapa bulan karena aku ingin fokus dengan kesembuhanku dulu. Dan aku percaya dengan kalian. Kalau mereka berdua dekat, tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku akan terus memantaunya. Aku pastikan tidak ada pengkhianat lagi seperti kalian. Dan kau Fajri, jaga istri kau baik-baik. Dia wanita matre dan kemungkinan dia berselingkuh dengan ayah, jawab Aksa dengan senyum sinisnya. Brengsek, umpat Fajri tak terima. Radit, tutup pintu apartemennya, kita tidak menerima tamu. Tita Aksa membuat Claudia mendorong kursi roda suaminya masuk ke apartemen. Tok tok, buka pintunya. Aku tidak terima kau mengatakan hal serendah itu padaku dan menuduh istriku berselingkuh dengan ayah. Pekik Fajri berusaha membuka paksa pintu apartemen yang baru saja ditutup oleh Radit. Radit menghembuskan nafasnya lega. Syukurlah kau tak pernah terhasut dengan ucapan mereka. Aku bicara seperti itu bukan berarti aku tidak percaya dengan mereka. Apa yang mereka ucapkan benar. Kedekatan seorang pria dan wanita akan menimbulkan rasa nyaman. Tapi aku juga percaya denganmu kalian. Claudia, aku percayamu, ucap Aksa. Terima kasih Tuan Suami. Aku tidak akan menyanyiakan kepercayaanmu, jawab Claudia. Di luar apartemen, England terus menarik tangan anak bungsunya agar segera pergi karena beberapa orang pemilik unit apartemen lain menatapnya dengan emosi. Kita pergi saja Fajri, pinta England. Mana mungkin aku pergi ya? Aksa sudah keterlaluan. Aku tidak terima Aksa mengatakan anak yang dikandung istriku anak ayah. Itu anakku, aku suaminya, emosi Fajri. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel PPP Talaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena